Mari kita persiapkan hati kita karena kita akan menyembah Raja dari segala raja. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, penyembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati.
dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan, bersukacita hari ini karena kita percaya Tuhan selalu dekat dengan kita. Dan bersyukur buat hari yang indah, kita sambut dengan ucapan syukur bahwa Tuhan beserta kita semua. Pagi ini saya mengajak kita bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua hal yang baik dalam hidup kami. Dan hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai langkah-langkah kami, sehingga langkah-langkah kami penuh dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan mengampuni kesalahan kami, Tuhan memimpin kami dalam terang, Tuhan menuntun kami di jalan-jalan kami yang sulit, dan Tuhan membawa kami dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan buat semua karya indah-Mu atas hidup kami, dan kami bersyukur di atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warga kerajaan yang terkasih, bahwa Tuhan telah lebih dulu menolong kita, Tuhan lebih dulu membawa kita, Tuhan lebih dulu membebaskan kita. Tinggal kita yang datang sama Dia dengan respon yang baik. Dan waktu kita berespon dengan benar, menyambut Tuhan, datang dalam satu pertobatan, kita bersyukur menerima segalanya. Tapi ada hal yang terbaik hari ini yang kita akan dengar bersama-sama. Di dalam surat Kolose pasal yang ketiga 13 berkata demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Secara sederhana, bahasa yang kita tangkap bersama-sama dalam firman Tuhan adalah, kalau ada orang yang menyakiti saudara, kalau ada orang yang membuat saudara tidak nyaman, kalau ada orang yang membuat kita rasanya, aduh kok seperti ini, firman berkata, ampunilah. Itu tidak mudah. Tapi Tuhan bilang, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Artinya, Tuhan lebih dulu memaafkan saudara, bahkan memaafkan kita yang kita pahami, sekalipun kita masih dalam kejahatan di hadapan Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Dan pada waktu kita kembali kepada Dia dalam pertobatan, Tuhan mengampuni. Yang Tuhan rindukan dalam hidup kita adalah, kalau kita sudah diberikan pengampunan oleh Tuhan, kalau kita sudah diberikan damai sejahtera oleh Tuhan, selayaklah kita juga mengampuni sesama kita. Karena Dia berkata tadi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan itu adalah manusia terhadap manusia. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Artinya Tuhan mau kita semua membawa kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini yang kita bahas adalah tentang memaafkan sebuah pelanggaran atau mengampuni sebuah kesalahan. Lebih mudahnya ya, pelanggaran-pelanggaran yang dibuat dalam kehidupan sesama kita, kita berikan pengampunan. Tapi kita belajar dari Tuhan bahwa Tuhan itu mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan itu memberikan kasih-Nya yang sempurna. Bahkan kita tahu di karya salib itu tuh, bahwa Tuhan memberikan nyawanya bagi kita semua. Artinya Dia memberikan segalanya untuk mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Dan kita harus bersyukur dan menghormati itu saudara. Bahwa setiap hari dalam hidup saudara dan saya, kita harus melangkah dalam kasih-Nya. Sebab itulah anugerah yang kita terima. Dan saya merenungkan bahwa kalau kita sudah menerima segala sesuatu dari Tuhan, apa yang harus kita buat dalam hidup kita? Kasihi Tuhan dan kasih sesama kita. Yang pertama, bahwa telah dikuduskan dan dikasihi Allah. Bahwa saudara dan saya telah dikuduskan dan dikasihi Allah bagi yang percaya.
kepada kita. Bagi yang percaya kepada Tuhan. Jadi, setiap saudara dan saya yang telah dikuduskan, sewajibnya lah kita juga menghormati Tuhan. Karena Tuhan telah baik sama kita. Yang kedua, sadar diri telah diampuni oleh Tuhan. Kalau kita sudah sadar bahwa kita telah diampuni oleh Tuhan, baiklah kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan mau, ampunilah musuh kita. Ampunilah orang-orang yang menyakiti. Kenapa seperti itu? Itulah kasih yang Tuhan telah berikan kepada kita. Supaya dunia sadar dan tahu bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih. Dan firman-Nya jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya kasih Tuhan itu diberikan kepada manusia yang ada di bumi, dan kita yang telah menerimanya berhak untuk juga melanjutkan kasih Tuhan itu kepada sesama kita dengan mengampuni pelanggaran-pelanggaran. Kalau itu terjadi, dunia akan merasakan damai sejahtera Tuhan. Dunia tidak ada lagi pertentangan yang mengerikan, bunuh-membunuh, sakit menyakiti dan sebagainya. Tetapi yang ada adalah kasih Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Supaya dunia merasakan kasih-Nya dengan sempurna. Yang terakhir saudara, bahwa setiap manusia harus mengampuni manusia yang lain. Karena Tuhan lebih dulu mengampuni saudara. Bahkan di saat kita jahat pun, Dia telah sabar menunggu agar kita datang dalam pertobatan. Dan kasih-Nya dilepaskan dan diberikan bagi kita. Dan kita wajib untuk mengampuni sesama kita. Supaya kasih Tuhan yang kita terima, kita teruskan kepada orang-orang di sekeliling kita. Baik di keluarga saudara, di komunitas saudara, di pekerjaan, di sekolah, di mana saja. Kita membawa kasih Tuhan untuk menghancurkan setiap kejahatan, menghancurkan setiap intimidasi, menghancurkan setiap kesalahan, bahkan fitnah dengan kasih dari Tuhan. Dan disitulah letak bagaimana kita memaafkan pelanggaran-pelanggaran. Dunia telah diberikan kasih oleh Tuhan. Terima itu. Dan saudara yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lepaskan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Maka sekeliling kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dan ayat yang terakhir, ayat dari Injil Matius pasal 5, ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itulah pesan yang terbaik yang kita lakukan dan kita berikan kepada orang-orang sekeliling kita, agar dunia di mana kita ada, kita warnai dengan kasih-Nya. Selamat masuki hari ini dengan sukacita. Maafkan orang-orang yang melakukan jahat terhadap saudara, supaya pelanggaran-pelanggaran di dunia hilang dengan kasih Tuhan melalui hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.